Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas suspensi mobil aja ya. Maaf tapi bahasanya sambil mbak naik motor. Jadi ada bro yang tanya, Mas, suspensinya sekarang pakai apa mas mobil? Terus shock breaker pakai apa? Butuhnya, pinginnya, cita-citanya pakai apa? Jadi kalau untuk suspensi, penulis ini termasuk yang apa ya, konservatif mungkin. Bukan sih, kebalikan, bukan konservatif tapi lebih ke di luar di luar kebiasaan. Jadi penulis ini untuk suspensi itu kan termasuk yang benci dengan merek Jepang kalau untuk motor ya. Untuk mobil juga sama, penulis itu benci merek Jepang. Untuk mobil itu mungkin nggak sampai separah yang di motor, tapi tetap terasa lah ya, beda antara ya suspensi mobil Jepang dengan Eropa. Kalau untuk mobil kita sudah nggak ngomong kelas single action, double action lagi, tapi kita harus bicara lebih ya, nggak cuma single action tok, double action tok. Yang namanya suspensi mobil itu ada low speed, high speed ya, itu juga harus diperhatikan. Di mobil Jepang sendiri kan ya orang banyak yang sudah paham, walau pabriknya sama tapi mereknya beda, rasanya juga beda. Yang penulis maksud adalah ya kayak Daihatsu Xenia versus Toyota Avanza, bahkan ya semerek tapi beda tipe, juga kenyamanan beda. Contoh Avanza yang biasa versus Scenic atau apalah itu. Jadi entah mengapa untuk kenyamanan ini di kelas-kelas, padahal ya harga suspensi rasanya podo ae ya. Suspensi mobil itu anehnya harganya juga mirip-mirip suspensi sepeda motor. Suspensi sepeda motor kayak NMAX ini kan double, dua bisa 2,5 juta. Harga 1,5 juta itu termasuk murah. Coba lihat harga shock breakernya mobil lah yo sak mono toh, malah ono sing luwih murah. Kebanyakan malah 1 juta atau 1,5 juta. Itu wis tipe sing lumayan itu. Aneh ya, suspensi ini mobil bisa lebih murah dari motor. Mungkin ada juga pengaruh karena yang di mobil perannya itu beda dengan shock breakernya. Tapi kalau kita lihat lah merek apa ya, penulis pernah lihat merek Monroe, merek YSS ya jadi 1,5 juta sepasang kiri kanan. Kalau penulis ya untuk shock breaker, penulis kalau bisa nggak merek Jepang ya, walau mungkin ono pengecualian ya, misalnya KYB ya. KYB kalau untuk mobil yang tipe apa ya, sing tipe warna kuning mungkin ya, itu masih lumayan, secara kemampuan masih di atasnya yang ya untuk motor. Terus apa mana merek, kalau merek sah larang kali ya. Biasanya kalau merek murah meriah itu antara ISS dan Monroe. Cuma ISS itu entah mengapa jarang kalau untuk mobil ya. Entah ya, kalau untuk mobil ono nggak sing kaya merek
Oh, apa sih jenenge suspensi motor sing awalene S apa kok lali. Boh, kok iso lali ya. Suspensi merek Jepang yang awalnya S. Bola wis. Tapi yang jelas KYB kalau untuk di mobil masih termasuk ya disegani ya. Mungkin karena ya ambil dari Eropa juga. Enggak cuma pakai selera Jepang dok ya. Ya yang jelas kalau suspensi itu ono slow, ono high speed compression, high speed rebound juga itu ya pasti enak. Menerjang polisi tidur pasti ya bisa kencang gitu ya. Jadi yang suspensi cukup oke pasti ya bakal seperti itu. Nggak kayak sepeda motor kalau disetel kencang langsung mencoloti nemen gitu ya. Kalau untuk mobil walau setelannya kencang bisa tetap nyaman ya untuk lewat polisi tidur. Beda untuk antara handling dan lewat polisi tidur atau halangan jalan yang lain. Tapi tetap kecenderungannya itu penulis lebih pilih yang model Eropa. Rasanya naik Peugeot Ozo gewot itu loh, naik Wuling, naik Chevrolet, itu feelingnya beda dari kalau naik merek Jepang ya. Penulis belum pernah sih nyoba sing mahal-mahal. Antengnya itu beda ya. Jadi kalau mobil Jepang itu banyak goyangnya ya, lah kiri kanan, depan belakang. Kalau yang merek Eropa itu antengnya luwih anteng gitu. Yang penulis nggak paham itu kalau suspensi ya, kita sudah habis bahas shock breaker. Shock breaker itu yang penting anteng ya. Jadi shock breaker yang bagus ya kendaraannya bakal lebih anteng daripada yang nggak bagus. Sederhananya kayak gitu ya. Jadi milih shock breaker itu bukan dari kerasnya tapi dari antengnya. Terus balik ke per ini entah mengapa orang kok selalu pilih mahal ya. Dipikir mahal itu bagus, padahal ya kalau per kan yang penting nggak patah sih ya. Yang penting itu awet, nggak mudah patah, bisa bertahan terus seumur hidup. Orang mungkin butuh lebih rendah, ya wis kalau gitu butuh suspensi yang tipenya beda lagi, harus pakai yang progresif. Tapi selama nggak butuh yang rendah, nggak butuh yang aneh-aneh, benarnya cuma bondo diganjel tok cukup. Tentu ganjalnya yang awet, bukan yang tipe gampang robek, yang ya bisa tahan lama. Nggak harus yang mahal juga, karena ya kalau bedanya antara murah sama mahal. Cuma butuhnya cari yang awet. Kalau murah bisa awet ya kenapa tidak. Jadi yang kayak dumpernya yang di sepeda motor itu model apa jenenge, poliuretan. Ya harusnya yang di mobil pun nggak masalah pakai poliuretan. Tapi entah mengapa kok pada gengsi semua ya. Oh harus silikon, oh harus karet, harus bola. Oh harus material khusus ya, padahal cuma untuk membuat pernya itu makin keras. Nah yang repot itu adalah untuk matching kan. Jangan dipikir hanya dengan nambah dumper tok cukup. Jangan dipikir dumper harus yang pakai harga mahal, satu sisi 600.000.
Nanti kalau pingin komplit berarti setiap sisi ada dua piro ya wes 2 kali 4 8 8 kali 6 4,8 juta ya wis. Harga dumper sendiri pilih yang mahal, padahal ya golek sing murah aja cukup lah wis. Pokok aja karet. Cari poliuretan ono enggak sih ya? Padha kemagi kabeh. Kudu larang. Ya karena pada kemagi semua, hasil akhirnya adalah justru kalau pakai beli per ya, per yang keras itu bisa lebih murah daripada beli dumper. Aneh kok wong-wong ini. Aneh loh orang beli per untuk suspensi mobil itu cari yang mahal ya, karena nggak ada gunanya. Kalau yang murah pun cukup, opo alasannya beli mahal? Biasanya mahal itu karena apa sih? Karena yang mahal itu bisa memilihkan yang pas. Tapi kalau misalnya saya enak, bukannya pas yang didapat, tapi ya sudah nggak nyaman, penjolotan, wes itu toh. Dipikir kalau misalnya beli mahal ya sudah keras itu pasti oke ya, padahal enggak juga. Yang lebih penting ketika beli suspensi baik per maupun shock breaker itu adalah pas ya. Pas itu bukan berarti terus orang ngomong, oh untuk kendaraan ini yang pas itu tipe yang ini, versi yang ini, enggak gitu. Kalau sudah mobil ceritanya beda ya. Karena yang namanya modifikasi kan juga beda-beda. Mobil ada yang dibuangin kursinya, dibuangin insulasinya, gundulan gak ada apa-apa, gak ada semacam-macam silang kabeh. Ada juga yang masih komplit. Nah, antara yang komplit dengan yang nggak komplit itu kan harus beda ukuran peri, lang beratnya beda. Kecepatan juga berpengaruh. Kalau paling banternya cuma 200 ya nggak butuh lah suspensi yang bisa untuk kecepatan 300-400. Jadi kalau mau jalan 300, 400 ya memang suspensi itu harus keras sekali. Karena ya namanya kerja suspensi harus sesuai dengan pemakaian. Jalan maksimal cuma 200 tapi pakai suspensi yang diperuntukkan untuk kecepatan 300. Ya nggak akan maksimal ya. Apalagi ketika ya beli suspensi itu tunernya berasumsi bahwa mobilnya itu bakal dipakai di jalan yang super mulus. Padahal dipakainya bukan di jalan super mulus, dipakainya di jalan tol Indonesia yang akeh keritingnya. Nah, kalau banyak keritingnya ya nggak akan cocok lah ya. Jadi di Indonesia itu masih butuh yang namanya jarak main yang cukup besar. Jarak main suspensi yang ya nggak boleh terlalu pendek. Apalagi kalau nggak lewat jalan tol, tambah besar lagi toleransi. Sudah kayak off-road toleransinya. Walau itu jalan umum, jalan raya, jalan provinsi. Yang namanya jalan provinsi itu lubangnya bisa sampai separuhnya ukuran ban ring 13 ya. Seperti itu loh ya kondisinya. Ya minim pirong senti wis, anggap aja setinggi sidewallnya ban mobil.
minim segitu. Mobil standar itu ya ideal lah ya, mobil maksudnya mobil LCGC ya segitu cocok lah. Kalau dibuat cuma satu jari, wah mustahil lah ya. Dua jari ya kadang saya nggak cukup ya. Makanya ban dibuat lebih menjorok ke dalam itu ya, karena kalau pakai yang menjorok keluar bakal membentur. Percuma modifikasi mahal-mahal, tapi kalau di luar kota jalan ini klunak. Jalan cuma 50 km per jam, sementara yang lain jalan 100. Nangis sini tuh. Nggak ada guna toh modifikasi ini. Gayanya tok menang, tapi di real life-nya enggak. Kan lucu. Repotnya lagi orang Indonesia kan sukanya yang mobil tinggi-tinggi ya, SUV. Nah ini kalau sudah SUV modifnya lebih rumit lagi ya, karena ada yang namanya stabilizer. Nah stabilizer ini orang juga kadang nggak perhitungan, cari yang keras juga. Biar enak nikungnya, biar stabil. Padahal ya kalau mau stabil ya harusnya dari shock breaker dulu. Shock breaker kurang, baru torsion bar, stabilizernya. Ini kalau kita ngomong guling-gulingan ya, karena makin keras stabilizer ya, bukannya makin stabil kalau dipakai di jalan luar kota Indonesia, makin kacau. Bahkan di jalan tol pun yang ada tambalan kiri kanan bisa berbahaya, kecepatan tinggi, terus ada tambalan jalan sebelah kiri yang enggak simetris dengan yang kanan. Wah itu ngeri gitu. Ya wes lah, cuma review ulang aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.